Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Dr. Heru Setiawan, SPDI, MPDI. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Salawat berserta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, di sini tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Umum. Dalam hal ini yang akan saya penuhi yaitu yang berjudul Hakikat Filsafat. Di sini ada berbagai macam pendapat dari para ahli. Langsung saja saya bacakannya. Pertama, hakikat filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Terdapat banyak definisi atau pengertian mengenai filsafat ilmu. Misalnya, menurut Cornelius Benjamin dalam De Liangji 1958, filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang secara sistematis menelaah sifat dasar ilmu, khususnya mengenai metode, konsep-konsep, dan peranggapan-peranggapannya, serta letak dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang kedua ada Sony Semiawan et al. 1998 menyatakan bahwa filsafat ilmu pada dasarnya adalah ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, science of science, yang kedudukannya di atas ilmu lainnya. Yang ketiga ada Jujun Surya Sumantri 2005. Filsafat ilmu adalah sebagai bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang ingin sebagai filsafat pengetahuan. B. Karakteristik filsafat ilmu. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasikan karakteristik filsafat ilmu, yaitu yang pertama adalah filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat. Kedua, filsafat ilmu berusaha menelaah ilmu secara filosofis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Objek filsafat ilmu. Yang pertama ada objek material filsafat ilmu adalah objek formal filsafat ilmu adalah atas dasar tinjauan filosofis, yaitu secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. C. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan untuk bersikap kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lainnya. B. Mempelajari filsafat ilmu memiliki manfaat praktis. Setelah mahasiswa lulus dan bekerja, mereka pasti berhadapan dengan masalah dalam pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah diperlukan kemampuan dan kedalaman berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam inteks. Dalam inteks inilah pengalaman mempelajari filsafat ilmu diterapkan. Hakikat filsafat. Manusia di dunia selalu dihinggapi rasa keingintahuan. Jujun Surya Sumantri menyatakan, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam
kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Pujawiyatna mendefinisikan filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Filsafat adalah pengetahuan tentang alam wujud maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. Menurut Okhotskov, filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu dalam bentuk sistematis. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan pemahaman membawa itu kepada tindakan yang layak. Manfaat filsafat. 1. Sebagai dasar dalam bertindak. Kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Keempat, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Ahli-ahli filsafat Yunani. Yang pertama ada Thales, Erechteles 5, Leucippus 7 dan Empedocles 2, Anaximenes, Pythagoras, Democritus. Mungkin kesimpulan dari yang telah saya sampaikan di atas adalah filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan pemahaman itu membawa kita kepada tindakan yang layak. Filsafat merupakan pemikiran yang sistematis. Kegiatan filsafat adalah merenung. Tetapi merenung bukanlah melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.